Halo guys, jadi di video kali ini aku bakal mereview Samsung Galaxy A53, A33, dan mungkin itu saja. Untuk video HP yang lain ada di video selanjutnya, soalnya dari beberapa info yang A13, A23, A73 masih belum merilis ke Indonesia atau belum launching. Dan ya udahlah guys, kita langsung saja ke videonya. Oke. Nah, sebelum lanjut, ada baiknya kalian like dan subscribe video ini, dan jangan lupa kalian nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Nah, oke. Pertama, Samsung Galaxy A53, A33 ini memiliki desain yang terbilang sama, bahkan hampir gak ada bedanya. Dari layarnya, bezelnya, bahkan sampai milimeternya itu pun sama. Palingan yang bedanya layarnya. Kalau Samsung A33 A66,4 inch, kalau A53 itu 6,5 inch, dan dua-duanya sudah memiliki Full HD Plus atau 2400 pixel kali 1080. Nah, dengan perbedaan ini yang mungkin nggak terlalu kelihatan di desain, tapi perbedaan di dalam pun nggak juga agak terlihat beda. Oke, sebelum lanjut, ada baiknya kalian like dan subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Dadah, ini dia yang perbedaan Samsung Galaxy A53 dan A33. Nah, dari pertama, kameranya memiliki 5, kamera belakang 5, kamera depan 1. Dan bagian desainnya yang A33 itu masih memiliki Infinity U display, sementara A53 memiliki Infinity O display, jadinya berbeda di layar. Dan juga untuk penempatan SIM tray-nya, kalau A53 ada di bagian bawah, dan kalau di A33 ada di bagian atas, jadinya membedakan. Dan yang terlihat banget yang bagi untuk sebagian orang kelas bawah itu tidak adanya namanya kabel charger, dan boxnya udah tipis, nggak kayak box yang lama gede-gede, dan juga nggak ada earphone jack. Nah, ini dia yang kenapa Samsung Galaxy A53 kayak agak kurang worth it. Padahal kalau misalnya ada earphone jack sama kabel charger itu padahal bagus banget, karena kita bisa saja langsung menggunakan tanpa harus membeli terpisah. Kan itu membutuhkan biaya yang lebih. Mungkin untuk ongkir, kalau misalnya ongkirnya gratis ya sama aja sih kayak. Oh ya, dan kalau misalnya kalian bertanya dia sudah menggunakan apa, ya chipsetnya memiliki Samsung Exynos 1280. Itu upgrade banget sih buat A33, dan lumayan downgrade buat A53. Dan yang bisa bikin A33 menyayangi A53 itu performanya sangatlah bagus, dan juga tidak beda jauh, palingan 10-20 atau 15/20% lah bedanya, nggak terlalu jauh. Jadinya kalian bisa pakai itu buat main game yang mungkin lebih berat daripada yang kalian mainin biasanya. Dan kalau untuk soal baterainya, dia memiliki kapasitas 5000 mAh, dan juga ini sudah memiliki NFC, speaker dua-duanya udah stereo, dan juga layarnya sudah sama-sama Full HD Plus dan memiliki chipset yang sama. Ya, mungkin untuk sebagian kalian yang lebih memilih A53 tidak apa-apa, tapi bagi aku A33 tidak berbeda jauh oleh A53, walaupun ya beda 15/20% lah. Walaupun emang bedanya segitu, kalian bisa pakai itu buat berbagai macam, seperti belajar, bekerja, bermain, dan sebagainya. Dan juga kalian sudah memiliki Android 12, yang generasi sebelumnya kan masih Android 11, so mungkin nunggu berapa bulan lagi buat di upgrade ke Android 12. Dan juga di A33 sekarang itu udah memiliki rating IP67, dan ini memperkuat kenapa saya lebih memilih A33 daripada A53, yang walaupun berbeda nggak terlalu jauh, tapi sama-sama memiliki rating IP67. Itu harganya cuma dibanderol sekitar
4,9 jutaan, 5 jutaan gitu. Lumayan worth it untuk menandingi A53. Atau enggak kalian juga bisa beli A52s kalau misalnya kalian punya duit lebih ya. A52s itu masih tetap worth it padahal udah 1 tahun lebih, atau masih 6 bulan ya, nggak tahu. Pokoknya di Samsung Galaxy A33 dan A53 ini performanya sungguh sangatlah bagus. Dan kalian jangan pesimis yang memiliki A53 karena A33 itu memiliki spesifikasi yang tidak cukup jauh, dan yang perbedaan paling jauh adalah di segi kamera. Nah, di kamera ini Samsung Galaxy A53 memiliki 5 kamera, yaitu kamera udah memiliki OIS, dan juga kameranya dia memiliki kamera makro yang terbilang cukup tajam untuk di harga mid range, dan kamera-kamera lainnya seperti kamera ultra wide, kamera telefoto, kamera depan ya, walaupun kamera depan untuk HP-HP zaman sekarang udah lumayan bagus lah. Dan juga mereka bisa 4K 30 fps. Dimana lagi HP yang bisa 4K 30 fps di kamera depan? Cuman Samsung doang yang punya. Bahkan generasi sebelumnya tuh yang A32 sama A52 itu udah memiliki 4K 30 fps, dan juga memiliki 4K 30 fps yang bagian belakang. Atau kalian bisa pakai OIS biar video kalian itu tidak terasa terganggu goyang-goyang. Dan ini juga ya, chargernya bisa sampai 25 watt. Kalau misalnya kalian emang pengen banget punya charger 25 watt, kan bisa aja dicari di Tokopedia dan tulis charger Samsung 25 watt USB Type C, pasti ketemu di situ. Dan kalau bisa nanti saya taruh linknya di bawah ya. Tapi untuk penjualan A53 dan A33 masih belum terlalu pasti, takutnya itu ditipu atau dibohongin. Yang penting kalau misalnya kalian pengen beli sekarang nih di tanggal 3 April, kataku kurang worth it, tapi worth itnya waktu udah dibahas gadgetin. Soalnya dia bisa menilai bagus atau tidak bagus, upgrade, downgrade, dan juga dia bisa menilai apakah ini worth it untuk masa kini atau masa nanti. Nah, mungkin kalian bertanya apakah lebih worth it yang A33? Tentu saja masih A53, walaupun yang tidak berbeda jauh. Palingan yang bedanya itu di secara kamera doang sih kataku ya. Sama itu apa, storage-nya ada 6/128, 8/128, 8/256. Itu untuk A33 dan A53. Dan juga kalau misalnya kalian pengen beli, bisa saja belinya di Tokopedia ataupun di Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli. Kalian terserah pengen beli di mana, saya tidak melarang. Dan yaudah guys, mungkin untuk video segini saja. Kalau misalnya kalian pengen mencari kesimpulan, di video lain saja. Dan mungkin sampai segini dulu videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Nanti lanjut A73. Oke.